Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat berupa iman dan takwa sehingga sampai saat ini kita dimampukan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah SWT, terutama pada bulan ini adalah kita menjalankan bulan puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan puasa ini kita mendapatkan rahmatnya dan mendapatkan ridhonya sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang lebih bertakwa. Anak-anakku sekalian, pada hari ini adalah pesantren kilat tentang hari pertama, yaitu materi yang kedua tentang tarik, yaitu tentang sejarah-sejarah puasa dan sejarah Islam. Mari kita ikuti materi ini dengan seksama sehingga kita nanti setelah selesai pembelajaran kita dapat melaksanakan apa yang kita dapat sehingga kita menjadi anak-anak yang selalu bertakwa dan meningkatkan keimanan kita. Mungkin itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan rasulullah amma ba'du. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peserta pesantren Ramadan online Mandiri Terpadu Pesona. Alhamdulillah pada kali ini ya, kita akan belajar bersama secara online materi tentang sejarah Islam, dan bersama kita bersama Ustadz Muhammad Zubair SPDI MPDI. Sebelum materi ini kita mulai bersama beliau, alangkah baiknya kita berharap kepada Allah dalam kondisi yang seperti ini, dalam pandemi corona yang membahayakan seperti ini, kita berdoa bersama sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberi kita kesembuhan dan mencabut pandemi corona ini dari kita semua, amin ya rabbal alamin. Amin. Sehingga kita bisa beraktivitas lagi seperti biasa di sekolah tercinta kita, bisa bertemu lagi dengan teman-teman terbaik kita dan bisa berjumpa lagi dengan guru-guru terkasih kita, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk menyingkat waktu mungkin langsung saja Ustadz Muhammad Zubair untuk menyampaikan materi tentang sejarah Islamnya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kalau kita belajar atau mempelajari tentang sejarah Islam, khususnya sejarah ibadah puasa yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, maka kita mesti mempelajari kisah-kisah ataupun mempelajari tafsir dari ayat-ayat yang terkait dengan kewajiban menjalankan ibadah puasa. Ayat yang sudah kita kenal atau mungkin sudah kita hafal semua tentang kewajiban berpuasa adalah diantaranya surat Al-Baqarah surat kedua ayat 183 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Baik, sebelum dilanjut videonya, silakan kalian tekan subscribe dulu di sini. Subscribe. Ini channel Keluarga Pembelajar Online. Tekan subscribe dulu. Nah, baik ya. Saya beri waktu kesempatan 5 detik. 1, 2, 3, 4. Tekan subscribe. Terima kasih, kita lanjutkan videonya. Nah, dari ayat ini kita bisa
mengambil pelajaran atau mengambil hikmah bahwa ibadah puasa itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang-orang beriman. Itu ada sejarahnya. Tidak begitu saja tiba-tiba langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mempelajari asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat ini, termasuk sejarahnya atau kapan diturunkannya ayat ini, maka kita akan mengetahui bahwa ternyata ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW itu di kota Madinah ketika beliau dan para sahabatnya sudah pindah atau sudah hijrah dari kota Makkah. Sehingga kalau di dalam ilmu tafsir ini disebut sebagai salah satu ayat Madaniyah, ayat-ayat Allah yang diturunkan di kota Madinah. Jadi ayat tentang kewajiban berpuasa ini Allah turunkan setelah perintah sholat. Sedangkan sholat itu sudah diperintahkan sejak di Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah. Nah, karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir, Nabi yang melanjutkan risalah Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang melanjutkan ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumnya, maka ajaran tentang berpuasa pun itu dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat sebenarnya mengikuti atau hampir sama dengan ibadah-ibadah puasa yang dilaksanakan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu umatnya Nabi Isa, orang-orang Nasrani, orang Kristen, dan juga umatnya Nabi Musa, orang-orang Yahudi. Nah, di ayat tersebut juga disebutkan diwajibkan puasa itu sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ternyata Rasulullah SAW pun sebelum diwajibkan ibadah puasa Ramadan, beliau sudah juga melaksanakan puasa. Kalau dalam sejarah kita baca, beliau biasa sebelum di Mekah, di kota Mekah, sebelum kewajiban berpuasa di kota Madinah, beliau biasa melaksanakan kewajiban puasa Asyura 10 hari atau tanggal 10 di bulan Muharram, dan juga puasa 3 hari di setiap pertengahan bulan. Bahkan sebelum diwajibkannya puasa Ramadan itu, beliau mewajibkan puasa Asyura itu. Nah, ketika turun ayat surat Al-Baqarah ayat 183, puasa Asyura menjadi puasa sunnah yang kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Perlu juga kita ketahui bahwa ternyata kewajiban puasa Ramadan ini itu baru dilaksanakan pada tahun kedua Hijriah. Jadi setelah Rasulullah 2 tahun tinggal di kota Madinah. Sedangkan ayat tentang perintah puasa ini diturunkan pada bulan Sya'ban, tepatnya hari Senin tanggal 2 Sya'ban 2 tahun kedua Hijriah, yaitu 1 bulan sebelum jatuhnya bulan Ramadan. Kita ketahui bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulan kedua, bulan ke-8 dalam perhitungan bulan Hijriah. Ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi 1 bulan sebelum Ramadan itu turunlah ayat surat Al-Baqarah ayat 183. Ketika turun ayat itu tidak langsung dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabat, karena
memang perintah puasa itu dilaksanakan di bulan Ramadan. Kalau kita nanti melihat ayat setelahnya, disebutkan oleh Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi diwajibkannya puasa itu pada bulan Ramadan, yaitu bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, dari sejarah ini maka kita bisa melihat ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan atau memberikan kepada umat Islam, khususnya kepada Nabi dan para sahabat, untuk bersiap-siap dahulu, karena memang puasanya ini kan sebulan penuh ya, sehingga diperlukan persiapan. Perintah diturunkan di bulan Sya'ban, tetapi baru dilaksanakan sebulan setelah itu, yaitu di bulan Ramadan. Alhamdulillah para sahabat Rasul dan para sahabat bisa melaksanakan ibadah itu dengan baik. Dan yang lebih penting lagi bahwa ibadah puasa Rasulullah dan para sahabat ini berbeda dengan puasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka juga berpuasa, tetapi mereka berpuasa bukan di bulan Ramadan. Dan perbedaannya lagi adalah mereka berpuasa tidak dengan sahur. Ini perbedaan yang paling penting antara puasa orang-orang Islam dengan puasa orang-orang Yahudi dan Nasrani. Awalnya memang ketika pelaksanaan ibadah puasa pertama kali, Rasulullah mengikuti puasa orang-orang Yahudi dan Nasrani, tidak makan sahur sebelumnya. Tapi ternyata itu memberatkan para sahabat. Ada satu kisah, ada satu cerita cerita sesungguhnya atau kisah nyata di zaman Rasulullah. Ada sahabat yang tidak makan sahur, kemudian akhirnya beliau pingsan ya di siang harinya. Kenapa pingsan? Karena malamnya tidak makan, kemudian dia tidur sampai pagi ya, kemudian terus sampai sore dia tidak makan, sedangkan dia harus bekerja dan lain sebagainya, dan akhirnya ya sakit. Nah, mendengar ada sahabat Rasulullah yang sakit, maka Rasulullah akhirnya memerintahkan atau menganjurkan dengan sangat para sahabat untuk makan sahur sebelum berpuasa. Ada sabda Rasulullah, "Sahuru fa inna fis sahuri barokah." Makan sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada berkah, ada kebaikan. Nah, itulah diantara beberapa kisah ataupun sejarah bagaimana pertama kali puasa ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat, kepada Rasulullah SAW, dan akhirnya terus dilanjutkan kepada kita semua sebagai umatnya, sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan yang penting juga adalah ternyata ibadah puasa itu memberikan dampak positif, yaitu diantaranya kesehatan kepada tubuh kita, kesehatan kepada rohani kita, dan kepada jiwa kita semua. Nah, itu barangkali sebagai pengantar, mungkin nanti ada tanya jawab dari Ustaz Nasrul tentang kajian sejarah puasa. Terima kasih disampaikan kepada Ustaz Muhammad juga yang sudah menyampaikan secara singkat ya bagaimana puasa gitu. Bagaimana teman-teman anak-anak peserta pesantren Ramadan mandiri online mandiri terpadu ini Pesonamu, tentu penjelasan beliau sudah sangat jelas sekali. Semoga kita dimudahkan Allah bisa memahaminya. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan Ustaz yang ingin disampaikan ya, seperti itu. Yang pertama itu bagaimana ya kan sejarahnya ketika memasuki bulan Ramadan, bulan besok ya, Rasulullah dan sahabat
melaksanakan puasa itu bagaimana mereka Rasulullah SAW dan para sahabat menjalani puasa pertamanya di bulan Ramadan itu. Terus yang kedua pertanyaannya adalah kita ini kan anak-anak ya, sekolah dasar ini peserta pesona ini. Kira-kira pelajaran mendasar apa yang bisa kita ambil dari sejarah ini yang kita amalkan sehari-hari untuk bisa menjadi ya, kita anak-anak yang soleh-soleha bermanfaat di kemudian hari seperti itu. Baik, insyaallah. Pertanyaan pertama tentang bagaimana para sahabat ya Rasulullah dan para sahabat berpuasa di awal kali dilaksanakannya ibadah ini. Sebagaimana kita ketahui tadi saya sampaikan bahwa perintah berpuasa ini diturunkan atau ditetapkan sebulan sebelum dilaksanakannya puasa. Ini artinya bahwa memang Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang memberikan kesempatan kepada Rasulullah dan para sahabat untuk mempersiapkan diri dengan baik. Bahkan pada tahun-tahun setelahnya Rasulullah dan para sahabat itu membiasakan puasa sunnah di bulan Sya'ban supaya tidak kaget, supaya tidak berat ketika melaksanakan puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, termasuk juga mempersiapkan materi atau bahan makanan dan lain sebagainya untuk ya persiapan berbuka atau persiapan sahur dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua tentang hikmah atau pelajaran. Ya, tentunya bagi kita khususnya anak-anak sekalian sebagai anak-anak muslim ya, sebagai pelajar muslim yang tentunya bersemangat ya untuk mempelajari dan melanjutkan perjuangan serta melanjutkan ajaran-ajaran Allah, ajaran-ajaran Rasulullah SAW dan para sahabat. Tentunya hikmah pelajaran yang kita bisa ambil adalah bagaimana kita sebagai pelajar muslim, sebagai anak-anak muslim bisa mempertahankan ya kewajiban atau mempertahankan ajaran-ajaran Allah ini dengan melaksanakannya sebaik-baiknya. Jangan sampai kita sebagai anak-anak muslim, sebagai keturunan dari orang tua yang muslim tidak melaksanakan kewajiban ini dengan baik, apalagi dalam suasana wabah ya, seperti ini. Kalau di tahun-tahun sebelumnya ketika belum ada wabah ini, kita bisa melaksanakan ibadah puasa, ibadah Ramadan dengan gembira, dengan khidmat, dengan bersama-sama kita berkumpul di masjid, ada sahur keliling dan lain sebagainya. Sekarang tidak seperti itu ya. Sekarang kelihatannya lebih sepi ya. Sebagian masjid-masjid, musola sedikit atau bahkan tutup ya. Kita melaksanakan ibadah di rumah bersama keluarga. Memang ada hikmah lain bahwa kita semakin akrab, semakin dekat ya dengan keluarga. Kita sahur bersama keluarga, kita berpuasa bersama keluarga, beribadah, sholat bersama keluarga, membaca Al-Quran dengan keluarga, kemudian tarawih bersama keluarga, buka puasa bersama keluarga. Jadi hikmahnya memang ketika terjadi wabah seperti ini, maka hubungan kita dengan keluarga, dengan ayah ibu kita, dengan kakak adik kita semakin dekat. Ada kebersamaan. Dan kemudian juga kita berusaha terhindar dari wabah corona. Jadi intinya adalah bagaimana kita sekalian, khususnya adik-adik sekalian, dalam situasi kondisi apapun ya, berusaha semaksimal mungkin bisa melaksanakan puasa ini dengan baik selama sebulan penuh ya. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Apalagi bagi anak-anak yang mungkin kelas 3 atau kelas 4 sampai kelas 6 itu sudah besar lah ya. Kalau buat yang masih kecil kelas 1 SD ataupun yang TK mungkin mereka masih belajar berpuasa ya.
atau puasa setengah hari dan lain sebagainya. Tapi kalau yang sudah kelas 4, kelas 5, kelas 6 berusahalah untuk bisa berpuasa selama 1 hari penuh selama 30 hari. Mungkin itu beberapa hikmah. Terima kasih sampaikan. Ini langsung kesimpulan aja saja. Jadi intinya bahwa puasa Ramadan ini mempunyai sejarah yang panjang ya, mulai dari nabi-nabi terdahulu. Nah kemudian yang bisa kita ambil pelajarannya adalah yang pertama, untuk melaksanakan puasa Ramadan itu sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat harus persiapan ya, mempersiapkan diri untuk segala hal, mulai dari makanan pokoknya untuk berbuka dan bersahur, apa itu persiapan juga ilmunya bagaimana berpuasa, itu fisiknya juga dijaga gitu ya. Dan juga ketika berpuasa kalau bisa sahur jangan sampai lupa ya, karena takut pingsan seperti sahabat tadi ya. Nah, kemudian juga hikmah yang bisa diambil ya bahwa kita harus menjalankan tradisi Rasulullah SAW sahabat ini ya, bagaimanapun kondisinya kita tetap harus puasa walaupun kondisi apapun. Baik Ustadz, terima kasih atas kebersamaan dengan kami anak-anak pesantren Ramadan online Mandiri Terpadu ini. Ya, semoga semuanya sampaikan bermanfaat ya. Terima kasih Ustadz. Kemudian kepada anak-anak sekalian peserta Pesonamu pesantren Ramadan online Mandiri Terpadu, insya Allah sampai di sini materi tentang dari Islam. Jangan lupa ya, jika mengikuti acara ini nanti ada evaluasinya seperti itu. Jadi, terima kasih, sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.